Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Alpian. So, sesuai janji juga gue di video sebelumnya, sekarang gue akan cerita tentang pengalaman gue pasca operasi. Dan ini sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Nih, gue kasih tahu ya. Karena banyak kasus pasca operasi dia tuh bernanah lama sembuhnya, ada yang 6 bulan, ada yang setahun itu pasca operasi. Terus ada yang wasirnya keluar lagi gitu. Nah, gue adalah salah satu orang yang wasirnya keluar lagi cuy setelah operasi. Kenapa penyebabnya? Nah, lu harus tonton video ini biar lu tidak mengalami apa yang gue alami cuy. Oke? Jadi begini, setelah pulang dari rumah sakit, kan kemarin gue cerita sampai pulang ke rumah kan dari rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, hari pertama tuh hari yang sangat-sangat menyakitkan cuy. Sangat sakit banget cuy. Di operasinya sih nggak sakit ya, sebentar doang, tapi pas di rumah cuy, pas operasi di rumah gitu kan, tuh sakit banget anjir. Gerak nggak bisa, tidur kiri kanan nggak bisa, gue tidur terlentang doang aja, tidur terlentang, gerak susah. Kok sakit banget anjir. Pokoknya selama, kan dijahit kan, operasi itu kan dijahit kan, gue kan konvensional jadi dijahit. Selama jahitannya itu belum copot ya enggak, soalnya nanti copot pas BAB pertama, jahitan copot. Nah, selama belum copot tuh sakit banget, kayak ada ngeganjel gitu di pantat tuh, kayak ada ngeganjel anjir, sakit banget. Gua sakit, tapi kan dikasih pereda nyeri. Pereda nyerinya itu bertahan selama 7 atau 8 jam ya, 7 jam kalau nggak salah. Jadi setiap lu minum pereda nyeri, minum obat, itu bertahan 7 jam. Setelah 7 jam sakit lagi, lu minum lagi, kayak gitu. Pokoknya sakit banget. Hari pertama sakit banget, hari kedua mulai menyesal gue, anjir. Gue dalam hati gue nyesel, anjir, gue nyesel banget ya operasi, bangsa, sakit banget anjir. Sebelumnya tuh gue kan operasi itu stadium 2 lah wasirnya, jadi tidak terlalu parah lah, cuman mengganggu aktivitas saja gitu. Jadi gue ngerasa sakit itu lebih parah dari sebelum operasi gitu. Gue tuh sampai nyesel di situ awalnya gitu. Hari pertama itu sakit banget. Gue kan minum obat tuh pagi sama malam ya. Pagi minum, malam minum. Nah, tengah malam itu sakit lagi anjir, sakit nggak bisa tidur sampai menggigil anjir, menggigil. Gue mau minum obat, takut overdosis itu kan minumnya sehari 2 kali. Ah, tapi gue baru sadar gitu kan. Bukan bukan baru sadar sih, gue kan tahu ya obat pereda nyeri itu diminum ketika nyeri, kalau nggak nyeri jangan diminum gitu kan. Jadi di anjuran dokternya sehari 2 kali, gue minum pereda nyeri sehari 3 kali, pagi, sore, sama tengah malam. Gue baru bisa tidur tuh. Kalau nggak kayak gitu gue nggak bisa tidur cuy. Efeknya apa? Efeknya ya obatnya yang pereda nyeri cepet habis, sedangkan obat antibiotik sama apa satu lagi ya, pokoknya nggak tahu gue satu lagi apa, itu masih sisa banyak gitu. Jadi hari keberapa gitu gue jadi beli lagi ke apotek pereda nyerinya doang anjir. Karena cepet habis, gue minum sehari 3 kali pereda nyeri. Nah, sebelum kenapa gue bisa wasirnya timbul lagi, gue akan bahas dulu pola pola hidup gue, pola makan gue, pola tidur gue ketika pas operasi gitu kan. Pertama gue tidak makan nasi. Oke, gue tidak makan nasi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pokoknya gue tidak makan nasi. Selama 1 bulan gue tidak makan nasi. Terus gue makan apa? Gue makan tempe, sayur tempe, sayur tahu. Jadi sayur sayur tahu pakai bayam, kalau nggak sayur tempe pakai bayam. Terus gue makan telur sehari 5, kadang 6, kadang 5, kadang 8 gitu. Pokoknya gue mengkonsumsi banyak protein, tahu protein, telur protein, tempe protein, kayak gitu gitulah. Biar apa? Biar bekas operasinya gitu, luka operasinya itu cepet kering coy, cepet sembuh gitu. Terus kan kata dokter jangan BAB selama 5 hari kan, jadi harus buat ngejaga si luka operasinya basah gitu. Jadi harus harus hari kelima baru BAB gitu, biar si lukanya kering dulu, sembuh dulu, baru BAB. Soalnya BAB pertama itu langsung sobek lagi cuy, si jahitannya langsung kebuka gitu. Nah, hari keempat tuh gue udah mules tuh, udah mules anjir, udah mules, tapi belum belum mules banget. Nah,
Hari kelimanya baru tuh gue BAB. Tapi itu pun malamnya kan BAB gue pagi. Malamnya itu gue bantu pakai Vegeta Herbal. Biar apa? Biar bener-bener mules. Soalnya jangan sampai lu di WC itu nongkrong lama, jongkok lama, kan sakit tuh. Ya walaupun ada orang yang bilang pas BAB pertama ada yang berdiri, ada yang setengah jongkok gitu kan. Kalau di WC duduk, enak bisa duduk. Gua kan nggak punya WC duduk anjir. Kalau jongkok, ada yang duduk gitu kan. Nah, gua minum Vegeta Herbal biar merangsang, biar bener-bener mules banget. Pagi-pagi tuh, sekitar jam 6, pas mules-mulesnya tuh, baru tuh gua langsung buru ke rumah sakit. Nggak sampai 5 menit, 2 menit lah. 2 menit. BAB-nya langsung keluar semua dan udah beres. Ada yang bilang jangan ngeden, nggak bisa cuy, harus ngeden. Harus ngeden, kalau nggak ngeden nggak bisa. Harus ngeden, tapi jangan ngeden banget, jangan. Gue lancar, kenapa gue lancar? Karena itu tadi, gue pertama tidak makan nasi. Gue makan sayur, tahu, sama bayam, buat zat besi juga bayamnya kan, buat zat besi. Terus gue makan telur sehari 5, terus buahnya gue pakai pepaya. Gue pepaya only, tidak makan buah yang lain, tidak makan buah naga segala macam, tidak. Gue makan buah pepaya. Kenapa? Karena yang gue rasain ya, kalau makan buah pepaya itu, si BAB itu walaupun keras, itu kayak ada licin gitu, ada lendir-lendirnya gitu, licin gitu. Walaupun keras ya, nggak entah kenapa, pokoknya buah pepaya doang yang bisa kayak gitu. Kalau buah yang lain, gue tidak merasakan itu gitu. Oke, itu buah pepaya wajib banget. Selama 1 bulan gue mengkonsumsi buah pepaya terus, mengkonsumsi telur terus selama 1 bulan. Ya, memang makan budget banyak ya, beli telur 1 kilo, 2 kilo. Ya mahalnya itu sih, mahalnya pas operasi. Operasinya kan gue pakai BPJS gratis aja. Pas operasinya itu yang mulai makan banyak. Nah, satu hal lagi, setelah BAB kan akan sakit tuh. BAB pertama itu sakit banget. Tapi sebelum BAB pertama, di hari ke-1, ke-2, ke-3 lu harus sering-sering direndam pakai Detol. Sekali lagi Detol ya. Kalau ada yang bilang pakai PK, pakai obat biru, jangan, mendingan pakai Detol aja. Detol lebih bagus kata gua. Lebih bersih, lebih anti kuman lah. Rumah sakit juga pakai Detol. Ya pakai PK katanya bagus, enggak. Gua pakai PK jelek. Pengalaman gua ya, gua udah pakai. Jelek cuy. Lebih bagus pakai Detol, lebih bersih juga. Kalau pakai PK pantat kalian jadi hitam aja. Kalau pakai Detol bersih. Direndamnya gimana? Apakah pakai air panas atau pakai air dingin gitu kan? Gua kadang pakai air panas, kadang pakai air dingin gitu. Kalau air panas fungsinya untuk mengurangi peradangan gitu. Kalau air dingin ya buat merendam aja, kecuali air es. Kalau BAB kalian berdarah, darahnya banyak, kalian wajib berendam pakai air es. Biar apa? Biar menghentikan pendarahan gitu kan. Kalau BAB-nya berdarah gitu, darah banyak nih, keluar darah banyak gitu kan, nggak berhenti. Nah, biar berhentinya gimana? Direndam pakai air es gitu. Kalau kalian merasa meradang, baru direndam pakai air panas. Gue selama seminggu pakai air hangat sih, selama seminggu. Setelah seminggu 2 minggu baru pakai air biasa gitu, air dingin biasa aja, air sumur gitu. Nah, ngerendamnya gimana? Apakah jongkok? Kan tidak boleh jongkok kan. Kalau jongkok kan lo, kalau jongkok gini lo, otomatis lu ngeden dong, ketahan nih, nggak boleh. Kalau gue sendiri, gue tidak jongkok, jadi gue pakai baskom apa bahasa Indonesia ya, baskom gitu, pakai Detol, kasih air setengah, terus lu gini, gue gini nih, set, gini aja, gue gini aja, sekitar 10 menit gue gini aja. Pegel memang, tangan gue pegel lah, ada yang kadang kram, tapi mau gimana gitu, kadang gue gini. Soalnya duduk sakit cuy, duduk sakit itu. Tapi kalau si jahitannya udah kebuka, duduk nggak sakit. Yang jahitannya tuh kayak benangnya benang apa ya, benang keras gitu benangnya aja, kayak benang pancing tau gak, keras aja. Nggak tahu ya kalau kalian ya benangnya kayak gimana ya. Yang gua rasain benangnya tuh keras, kalau duduk tuh sakit. Pokoknya hari pertama, hari kedua sampai seminggu gua gini terus. Kalau jahitannya udah BAB pertama tuh kan, jahitannya udah kelepas, baru tuh minggu-minggu berikutnya bisa duduk lah. Tapi jarang sih gue duduk, kebanyakan gue gini terus. Tangan jangan gini, tangannya ke belakang gini, tangannya jangan gini tapi ke belakang, gini aja gue, gini aja gue nungguin, ambil lihat jam 10 menit, kadang pakai stopwatch, anjay pakai stopwatch kayak apa aja itu.
Oke, BAB pertama ya. Di BAB pertama kan banyak kasus setelah operasi wasir dia lama sembuh, bahkan ada yang bernanah, ada yang bernanah. Kenapa bisa bernanah? Karena itu kalian infeksi, cuy. Kalian infeksi, walaupun kalian direndam, kan direndam pakai detol itu tujuannya untuk tidak infeksi. Jadi ada dua pengobatan. Pertama diobatin dari luar pakai detol untuk tidak infeksi. Kedua makan obat anti infeksi, ada dikasih obatnya. Antibiotik anti infeksi, pokoknya mencegah infeksi ada obatnya. Jadi dua tuh. Jadi kalian tidak mungkin infeksi kalau perawatannya benar, tidak mungkin bernanah. Kenapa bisa bernanah? Ya, by the way gue tidak bernanah. Kenapa? Karena ketika kalian cebok nih ya, kalian nggak bersih kalian. Harus pokoknya pas cebok harus bersih. Kalau gue pribadi, ketika gue BAB kan sakit tuh. BAB ke-1, BAB kedua, ketiga itu sakit banget, parah gitu. BAB kedua juga sakit, BAB keempat, kelima udah nggak sakit tuh. Cuman masih takut aja, takut sakit enggak, cuman takut itu, takut sakit. Selama pola makan kalian yang tadi gue bilang itu, makan protein dan buah pepaya, nggak akan sakit karena BAB-nya tidak keras. Yang sakit itu ketika BAB kalian keras. Ya, gue BAB itu 2 hari sekali setelah operasi. Enggak setiap hari, enggak. 2 hari sekali. Kadang 3 hari sekali, tapi enggak keras karena kebutuhan seratnya terpenuhi gitu. Makan serat gitu. Dan kalian harus banyak minum. Sehari 2 liter lah. Kan harusnya kan kata dokter sehari 18 gelas gitu kan. Karena gue suka lupa gitu. Udah minum udah berapa gelas ya, bingung kan. Gue selalu nyiapin air 2 liter gitu di kamar. Buat indikator gue, oh sekarang baru minum 1 botol, berarti 1 botol lagi nanti malam lah gitu. Pokoknya harus banyak minum. Tapi efek sampingnya ya sering-sering ke toilet, ke WC gitu. Ya daripada nggak sembuhan, minum 2 liter sehari wajib dan makan pepaya. Oke, kalau pengen BAB tidak keras. Karena kuncinya itu, jangan sampai BAB keras. Kalau setelah operasi itu, jangan sampai keras. Pokoknya kalau sampai keras, wah aduh, tersiksa banget cuy, sakit banget. Oke. Nah, setelah kalian BAB, ini untuk BAB pertama kan sakit ya, atau BAB harga berapapun, kalau sakit nih, kalau sakit perih gitu, langsung minum anti nyeri. Kan BAB pagi, gue BAB selalu pagi, jadi setelah BAB gue langsung minum obat tuh anti nyeri. Anti nyeri dari dokter tuh bagus banget, dari rumah sakit bagus banget. Reaksinya itu 5 menit atau 3 menit ya, pokoknya ketika BAB sakit perih minum obat itu 5 menit kemudian langsung nggak sakit anjir, bagus banget. Tapi gua cek ternyata mahal, anti nyerinya mahal. 1 strip itu gocap kalau nggak salah, 60.000 ya, mahal anjir. Tapi ampun, nanti gua kasih lah linknya ya di deskripsi ya kalau kalian mau beli. Maksudnya itu obat yang gua konsumsi dan gua beli di apotek karena kan habis. Gua beli lagi di apotek, mahal anjir. Nah, dan lagi, jadi setelah BAB kalian direndam pakai detol kan. Ketika kalian direndam begini, ini setelah BAB ya, kalau nggak BAB nggak usah. Ketika kalian berendam begini nih, kan berendam gini nih, ya kalian sambil cebokin pakai, kalau gue sih biasa pakai kapas ya, karena kalau pakai tangan kan ngeri gitu, takut luka. Tapi kalau pakai kapas kayaknya lebih halus. Kalian cebokin, bersihin gitu, harus sampai kotorannya hilang, bener-bener hilang. Biar apa? Biar tidak infeksi. Karena kalau infeksi kalian akan bernanah. Kalau bernanah sembuhnya lama gitu. Jujur gue 28 hari sembuh. Nggak 28 hari lah, 32 hari lah gitu. Nggak sampai sebulan lebih lah gitu. Gue sembuh. Cuman setelah 1 bulan gue, nantilah gue cerita lah. Pokoknya setelah 1 bulan gue nggak bener lah gitu. Oke, kalian gini pakai detol, kalian ya bersihin sampai bener-bener bersih gitu, sampai bener-bener bersih. Bahkan gue foto aja pantat gue foto sendiri gini pakai HP, gue foto aja bersih belum. Oh iya udah bersih, nggak ada kotorannya, udah. Ya ada, mungkin kalian tidak berani, gue berani karena gue pengen sembuh. Nah, satu hal lagi, ketika pasca operasi itu biasanya si pantat kalian itu meradang, si bekas operasi itu meradang. Ketika meradang itu ada cairan kayak lendir gitu. Kalau kalian pernah jatuh di aspal gitu,
ketika lukanya mau kering mau sembuh tuh suka ada lendir gitu putih gitu bening. Nah sama itu juga kayak gitu. Nah kalau gue pribadi si pantat gue tuh gue kasih kain kasa gue selipin tuh kain perban kalau kalian nggak tahu kain kasa kain perban potong gue selipin gitu biar apa biar si cairannya tuh nempel ke situ ada yang pakai softtek ya ada orang yang ngasih saran pakai softtek menurut gue jangan pakai softtek soalnya kalau pakai softtek kan udara udara nggak masuk gitu jadi lembab gitu kan jadi lama keringnya jadi menurut gue mendingan pakai kain kasa tempelin aja sih biar apa biar si cairannya itu nempel ke situ nggak kena celana kalian nggak basah soalnya selama meradang akan ada cairan itu terus. Oke udah ya pakai kain kasa udah. Oh iya batuk jangan sampai batuk jangan sampai bersin jujur gue kalau batuk gue tahan kalau bersin gue tahannya gimana gue masukin jari ke hidung terus gitu mau bersin gue masukin terus soalnya kalau bersin sakit cuy apalagi kalau hari ke-1, kedua, ketiga ya lu kan masih ada jahitan tuh jadi si kulit tuh kayak digini nih kayak dipres gini sama jahitan ketarik gitu kalau bersin wah sakit banget cuy jangan sampai bersin gitu. Terserah kalau lo nggak percaya lu cobain aja bersin setelah operasi gimana rasanya sakit aja ya pokoknya itu selama 1 bulan tuh 1 bulan pertama kalian harus konsumsi banyak protein entah itu protein hewani atau nabati gue hewani pakai telur nabati ya gue pakai tahu tempe kayak gitu terus gue makan sayur-sayuran juga sayur bayam capcay kayak gitu kan wortel kayak gitu sayur sop gitu pokoknya makanan-makanan yang bernutrisi gitu. Gue tidak makan nasi sekali lagi tidak makan nasi gue makan nasi setelah 1 bulan biar apa ya biar semua makanan yang masuk ke badan gue itu nutrisi semua gitu ya walaupun gue jadi kurus badan gue asalnya 59 kg turun jadi 53 kg turunnya berapa kilo tuh anjir banyak banget udah mah kurus gue nih dan gue kurus cuy jadi tambah kurus kan sekarang udah agak mendingan nih berat badan nambah lagi itu makanan bernutrisi berprotein gitu kan sama harus setiap hari direndam pakai air detol sehari 2 kali wajib pagi sekali sore sekali itu wajib untuk apa agar kalian tidak infeksi oke wajib pakai detol jangan pakai PK pakai detol aja setelah itu pakai kain kasa tempatnya biar apa biar si cairan radangnya tidak kemana-mana celana kalian tidak kotor juga gitu tidur yang teratur jangan stres lah tidur nonton hal yang lucu-lucu lah jangan kepikiran stres gitu sembuh kalian sembuh kecuali gua setelah 1 bulan di bulan kedua ngerasa udah sembuh nih udah bisa jalan-jalan udah bisa duduk di keramik hari pas 1 bulan ya udah bisa duduk di keramik gua 1 bulan udah ngerasa sembuh makanlah cireng makan bakso makan apa lagi ya pokoknya gue makan makanan yang bulan sebelumnya tidak gue makan gue berontak lah pengen menikmati makanan yang enak itu kan jadilah BAB gue keras lagi ketika BAB keras sakit lah dan kerasnya itu bukan sehari 2 kali setiap BAB gue keras terus kenapa gitu udah 2 bulan tuh gue nggak makan pepaya bukan karena gue tidak makan pepayanya habis jadi kan gue pas tahun baru ya operasi itu pas mau tahun baru kan operasi gue November 1 bulan tuh kan berarti bulan Desember tuh pas mau tahun baru pepaya itu nggak ada gue nyari ke toko buah ini nggak ada toko buah itu nggak ada buah pepayanya cuy berapa hari gue nggak itu pepaya jadilah BAB-nya gue keras sakit lagi gue udah minum Vegeta tetap keras terus nggak tahu kenapa anjir BAB-nya tuh ya itu pola makan tadi gue nggak bener gue makan uli tuh nggak uli dari ketan kan jadi lengket mungkin ya di perut apa gimana ya jadi BAB-nya keras banget
Nah disitulah tuh mulai tuh pas gue cebok, loh kok apa ini yang keluar lagi gitu kan. Wah di situ gue stres lagi cu, stres wah anjir, udah mau perjuangan 1 bulan nahan nyeri, nahan apa gitu, nahan makan, pola makan gitu, ternyata pas 2 bulan kambuh lagi, keluar lagi cu wasirnya cu. Wasir luar ya, bukan wasir dalam, kan gue operasi wasir luar dan dalam, ini wasir luarnya keluar lagi anjir. Ya Allah ini gimana gitu gue, stres tuh gue ke puskesmas, dok ini saya wasir gini gini gini, dan pokoknya gue konsultasi lah, minta rujukan, nggak dikasih, gue rujukan cuy, nggak dikasih, ini pakai obat ini aja, kasih obat sama dia, dikasih obat kan, gue makan obat. Nah BAB-nya nggak keras tuh, pas dikasih sama puskesmas, setiap BAB tidak keras tapi sakit cuy, walaupun BAB-nya berupa air, sakit anjir, sakit banget tuh, gimana ya gue pusing gue di situ tuh, bulan kedua tuh gue pusing. Karena apa ya, salah gue sendiri sih emang, gue ke puskesmas lagi, dok saya pengen dirujuk lagi ke rumah sakit, soalnya obat di sana tuh bagus, anti nyerinya bagus, pokoknya bagus lah, nggak ngasih anjir susternya cuy. Nggak tahu gue kenapa sensi banget sama gue, apa emang kayak gitu atau gimana gitu, nggak tahu ya. Wah gue udah stres tuh pas bulan kedua, tapi gue makan teratur lagi, duit gue habisin beli buah, beli protein gitu, pokoknya gue tabungan gue sampai habis tuh, nggak ada lagi tuh. Baru tuh BAB-nya udah nggak keras lagi, terus gue mulai olahraga segala macam. Nah bulan kedua tuh udah bener-bener sembuh tuh, bulan ketiga lebih sembuh lagi. Tapi di bulan ketiga gue stok obat apa, gue beli di apotek sendiri buat jaga-jaga, takutnya sakit lagi, soalnya obat yang dari puskesmas jelek anjir. Gue bukan menjelekin puskesmas ya, maksudnya tidak ngepek ke gue gitu ya. Gue cek obat yang dari rumah sakit, gue cek ya, gue fotoin, gue cari itu harganya 50.000. Obat puskesmas gue fotoin, gue cek ke apotek, harganya 6.000, beda jauh harganya coba. Maksudnya gue tuh pengen ke rumah sakit tuh minta rujukan tuh ya biar bisa dapat obat itu. Nah hasilnya gue beli sendiri obatnya. Nah setelah 2 bulan yang benjolannya yang keluar ternyata lama kelamaan kempes weh. Jadi buat kalian yang wah setelah operasi benjolannya ada lagi, jangan takut, ternyata lama kelamaan itu kempes menciut gitu. Kalau kalian nggak BAB keras ya menciut gitu. Terus gue mengkonsumsi ya obat yang tadi gue bilang itu. Gue beli 3 macam obat wasir, anti radang, anti nyeri, nah 3 macam itu gue beli itu. Sampai sekarang pun ya, gue udah 4 bulan sekarang, 4 bulan wasir ya, 4 bulan pas operasi, gue masih stok obat itu buat jaga-jaga. Kayak kemarin gue ke Bogor 4 jam naik motor 4 jam. Waktu bulan ketiga tuh, setelah operasi bulan ketiga gue langsung ke Bogor tuh, naik motor 4 jam. Sebelum ke Bogor, gue makan obat dulu 3 terus gitu. Dan alhamdulillah tidak merasakan sakit apapun walaupun duduk lama di motor gitu. Ya walaupun berhenti gitu. Sakit sih enggak, cuma pegel aja 4 jam naik motor gini aja. Pegel sih enggak. Pokoknya gue sembuh di bulan ketiga, bener-bener sembuh. Bulan ketiga gue udah makan rendang, udah makan rujak, makanan bebas apapun, nasi apapun semuanya gue makan. Tidak sakit apa-apa. Gue stok tuh takutnya, wah gue makan rendang pedes nih, makan asinan pedes nih. Gue jaga-jaga nih, takutnya keras gitu BAB-nya atau sakit lagi, buru-buru minum obat. Tapi alhamdulillah tidak pernah keras, tidak pernah sakit gitu. Alhamdulillah beneran. Ya mungkin itu memang sembuhnya emang harus dioperasi mungkin ya, tapi perjuangannya operasi konvensional ya memang kata dokter juga, operasi konvensional itu operasi yang paling lama sembuhnya gitu. Kan ada banyak tuh jenis operasi, ada konvensional, ada Kevlar, ada laser. Nah, dan banyak kasus yang mana operasi laser itu yang lebih cepat. Oh, dan satu lagi ada operasi pila itu tanpa sakit katanya. Cuman pila mahal coy, 4 juta atau 5 juta ya anjir.
Dan operasi bila itu cuma grade 1 grade 2 doang yang bisa, grade 3 nggak bisa ya. Oke, cukup sekian video dari gua. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. See you the next time. Oke, nanti mungkin video berikutnya gua akan spill atau gua akan kasih rekomendasi obat untuk wasir gitu. Baik yang grade 1, grade 2 gitu kan ya. Nanti gua kasih rekomendasi. By the way, obat yang akan gua rekomendasi adalah obat yang pernah gua pakai ya. Jadi kalau yang tidak pernah gua pakai, gua nggak tahu. Kayak salep apa tuh yang mahal tuh lah, Boraginol N atau apa gitu. Katanya bagus, tapi gue belum pernah pakai, jadi gue tidak bisa merekomendasikan itu. Gue akan rekomendasikan obat yang pernah gue pakai. Oke, thank you for watching. See you the next time. Bye bye.